Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa semester 5 Forum Studi Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Coordination akan membawakan sebuah video tentang manajemen krisis. Tema yang kami ambil adalah mengembalikan citra perusahaan PT Siap Permasaki. Oke, seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa salah satu mata kuliah yang kita tempuh yaitu manajemen krisis. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai manajemen krisis. Manajemen krisis ini diperlukan dalam sebuah perusahaan atau instansi guna untuk mempertahankan sebuah citra perusahaan dan bagaimana kita memanage sebuah permasalahan atau kesenjangan yang kita hadapi. Selamat menyaksikan. Haters talk, but there's nothing you can tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. Right from the town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I've been black and yellow, black and yellow, black and yellow. Baik, karena kemarin kita sudah mengalami kesenjangan dalam perusahaan kita, hari ini kita akan mengadakan pertemuan dengan Pak Direktur sehingga hal-hal yang kita bahas adalah mengenai biaya pupuk, jumlah pohon, dan tenaga kerja yang ada dalam perusahaan kita sehingga sebentar kita akan menjelaskan untuk ke Pak Direktur bagaimana proses kerja kita dan solusi yang akan kita laksanakan. Silakan hari ini. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Bagaimana kinerja semua staf yang ada di sini? Bagaimana pengelolaan? Biang personal sangat minim sehingga menimbulkan kerugian seperti ini. Izin berbicara, Pak. Izin berbicara, Pak. Ya, baik, silakan. Maaf, Pak. Sebelumnya mengenai jumlah pohon, tenaga kerja dan biaya pupuk sudah kami telusuri apa penyebabnya. Penyebabnya itu karena usia tanaman sawit yang sudah tua. Baik Pak, yang berikut yaitu mengenai alasan yang dilakukan oleh setiap staf dan pekerja sudah saya optimalkan, dan mengenai berita yang berada di media sosial kami akan berusaha kikis agar citra perusahaan kita kembali pulih seperti semula Pak. Saya cukup kecewa dengan hasil kerja saat ini. Bagaimana caranya? Saya ingin citra perusahaan kembali dari waktu yang ada. Jika tidak, kerugian dalam saat ini, bagaimana juga saya akan mengurangi karyawan pekerjaan. Baik Pak, sekali lagi kami mengucapkan dan permintaan maaf kepada Bapak. Saya dan rekan tim saya akan melakukan klarifikasi melalui media sosial mengenai kesenjangan yang kita alami ini, sehingga dari permasalahan tersebut kami sudah menyepakati solusinya, yaitu kita memberikan alasan kepada publik bahwa kita menggunakan kelapa sawit dengan umur yang sudah tua, sehingga dari klarifikasi itu kita dapat mengembalikan citra perusahaan kita. Pak, menurut Bapak bagaimana? Ya, menurut saya memang kita harus menjaga reputasi kinerja perusahaan saat ini. Dengan begitu, kita bisa menjaga citra perusahaan ini. Menurut Eka, bagaimana? Baik Pak, menurut saya benar sekali apa yang Pak katakan tadi, bahwa karena kita mengutamakan alasan biaya operasional dan utang yang kita bebani selama ini tidak efektif, maka publik tidak akan menaruh kepercayaan pada perusahaan kita lagi. Seperti itu. Jadi Pak, mengenai laporan keuangan yang sudah kita telusuri tadi mengenai biaya pupuk, jumlah pohon, dan tenaga kerja di masa pandemi, sehingga dari klarifikasi tersebut kami akan bekerja sama untuk melakukan klarifikasi melalui media sosial, karena dari masyarakat atau dari publik sudah melaporkan kepada pihak kita bahwa proses kelapa sawit yang kita telusuri selama ini itu merupakan kelapa sawit yang tidak terpuji atau produk yang gagal, sehingga dari alasan yang sudah ditulis tadi bahwa kita akan memberikan solusi tadi Pak yang sudah kita ketahui, bahwa kita akan memberikan alasan mengenai umur tanaman kelapa sawit yang sudah tua. Dan dalam setiap pengoperasian kelapa sawit kita akan teliti dalam memberikan layanan yang baik kepada
konsumen gitu. Mengenai utang perusahaan juga Pak, mengenai utang perusahaan yang semakin parah juga Pak, semoga dengan solusi ini perusahaan juga bisa memberikan kepercayaan kembali kepada konsumen. Semoga konsumen juga percaya kembali kepada perusahaan. Baik, saya tunggu kabarnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sebelumnya kami juga minta maaf karena keterlibatan dari masing-masing kami. Semoga dengan solusi ini publik bisa menerima baik keahlian kita sehingga mereka bisa menaruh kepercayaan terhadap perusahaan kita agar perusahaan citra perusahaan kita kembali dalam waktu 5 hari yang akan datang. Sekali lagi terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tunggu kabarnya. Ya, dalam Mengapa masyarakat mengajukan keberlanjutan mengenai kelapa sawit yang menurut mereka produksi yang tidak baik, sehingga ada laporan dari masyarakat? Kira-kira berita itu pertama dari sumbernya dari mana ya? Iya, itu pertama dari TikTok. Jadi dia tuh kayak viral karena diviralkan oleh masyarakat. Nah, ini yang menurunkan penjualan. Jadi menurut saya lebih baik kita harus klarifikasi karena netizen sekarang itu ya komennya pada jajan dan bisa menjatuhkan citra perusahaan kita seperti itu. Menurut Pak bagaimana? Selain klarifikasi, kita juga harus memberikan yang terbaik kepada konsumen kita nih. Karena tanaman sawit yang tua ini juga sangat mempengaruhi bagi citra perusahaan kita. Ya karena ini mungkin juga keterlaluan dari kita, karena mungkin dari staf bagian visi yang menangani hal ini tidak memperhatikan kualitas dari kelapa sawit tersebut, sehingga dari tahun ke tahun sebenarnya kemarin baik-baik saja pengoperasian kelapa sawit ini. Tapi dilihat dari 80% tahun ini tuh sebenarnya minim. Itu dari yang sudah Bapak jelaskan tadi, dari jumlah pohon, dari pupuk dan tenaga kerja. Sedangkan yang dikasih kita cuma 5 hari untuk melakukan citra kembali, begitu sehingga perusahaan kita menjadi terpercaya di mata publik. Kira-kira dalam waktu 5 hari kita bisa tidak dia mengembalikan citra perusahaan ini? Kalau menurut saya kan sekarang kan kalau mau klarifikasi, apalagi kan yang viral yang pertama kan dari TikTok. Jadi menurut saya lebih baiknya kalau kita mengklarifikasi pertama itu di aplikasi TikTok dulu. Baru kita menyebarkan ke aplikasi lain supaya masyarakat kembali percaya di perusahaan kita sendiri. Bapak kan memegang akun perusahaan kita ya Pak. Jadi baiknya ini hari kita buat klarifikasi memang yang dengan alasan 3 tadi Pak. Biaya pupuk, jumlah pohon dengan tenaga kerja. Sehingga dari media sebelum kita klarifikasi ke TikTok, kita klarifikasi dulu ke media kita, media yang Bapak pegang, sehingga dari situ mungkin TikToknya akan terrealisasi juga begitu, sehingga mampu memberikan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan kita. Terus yang saya lihat adalah PT kita ini kan sedang dilanda krisis nih. Nah, jadi ini juga merupakan salah satu krisis yang kita hadapi bersama nih, bukan hanya Pak Direktur saja kan. Jadi ini semua tanggung jawab kita. Jadi saya harap dari Bapak dan Ibu juga harus bertanggung jawab dengan aturan masing-masing yang ada, sehingga dalam waktu 5 hari ini kita betul-betul prepare dengan krisis kita ini, sehingga dalam waktu 5 menit yang diberikan oleh Pak Direktur, kita bisa mengembalikan citra perusahaan kita. Menurut Bapak? Ya, begitu saja. Kita akan kerjakan baik, semoga citra publik kita juga semakin baik. Baik Pak, tidak lagi ya. Iya, bisa. Dan jangan lupa ya Pak, jangan lupa juga Pak, Ibu, kita kan bagian yang bertanggung jawab. Kita dipanggil Pak Direktur untuk bertanggung jawab atas masalah ini. Jadi Ibu sebagai sales, mungkin Ibu membuka jalan terlebih dahulu, baru kita mengikut dari belakang pintu. Jadi sudah jam begini, sudah sore, kita juga sudah lapar ya. Lebih baik kita pulang saja. Kita prepare kembali nih, ngobrol saja. Semuanya kita bertiga punya tanggung jawab masing-masing untuk bidang kita seperti ini. Ada pengurangan karyawan, kita juga nanti yang sulit karena kita kan butuh makan, kita kan perasaan kita dari PT ini kan. Karena saya cuma Iya. Baik. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Semangat ya. Oke. Selamat siang semuanya, kami dari PT Prima Sakti ingin meminta maaf atas kesalahan kami kepada konsumen-konsumen kami dengan video-video yang beredar luas di media sosial. Kami mengakui bahwa ini semua pure kesalahan kami
Kedepannya kami akan memproduksi produk kami lebih baik lagi sehingga sampai di tangan konsumen kami dengan kualitas yang terbaik. Kami dari PT Siak Prima Sakti juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah memberikan laporan terhadap perusahaan kami. Mungkin dari kritikan yang membangun, kami dapat menjadi lebih baik lagi untuk proses pengolahan kelapa sawit kami agar aman sampai kepada tangan konsumen. Nah, dari berita yang beredar sudah dijelaskan tadi bahwa itu semua kesalahan dan keteledoran kami, sehingga dari hari ke hari, dari waktu ke waktu kami berusaha untuk bekerja sebaik mungkin agar produk yang kami hasilkan dapat membantu para konsumen dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Sekali lagi kami dari PT Siak Prima Sakti mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya kepada konsumen kami perihal produk kelapa sawit kami yang bermasalah di luar sana. Dengan harapan besar bahwa masyarakat bisa menaruh kembali kepercayaan kepada PT Siak Prima Sakti. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih karena atas berkat kerja keras saya sudah menyumbang kertas yang baik buat perusahaan kita. Oleh sebab itu, apakah ada kendala dalam verifikasi kemarin? Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Kendala yang kami hadapi waktu verifikasi kemarin adalah merepresentasikan hasil verifikasi kita mulai dari tahun kemarin sampai tahun ini. Tapi kita juga sudah memberikan alasan pada kemarin bahwa lagi penanaman kelapa sawit yang sudah tua, sehingga dari sebagian publik juga sudah repost kembali video kita, sehingga sebagian masyarakat juga sudah sedikit demi sedikit sudah memberikan kepercayaan tersebut. Dan perihal tentang ini perusahaan saya juga mulai membaik Pak. Semoga kedepannya juga semakin membaik karena saya publik kita juga semakin meningkat. Oleh karena itu perusahaan kita semakin jaya terus. Dan video verifikasi yang sudah kita upload ke media sosial mendapat tanggapan positif dari masyarakat karena kita telah mengakui kesalahan kita dan kita sudah memberikan alasan ini juga, sehingga sekarang perusahaan kita bisa mendapatkan kembali kepercayaan. Terus satu lagi Pak, dengan klarifikasi kemarin ada juga laporan dari beberapa masyarakat bahwa salah satu oknum yang tidak kita kenali yang melatar belakang hal tersebut, kesenjangan tersebut yang melapor tentang proses kinerja kita itu sebenarnya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga mereka berusaha untuk menjatuhkan reputasi perusahaan kita. Tapi dengan klarifikasi tadi, sebagian besar masyarakat sudah berusaha untuk memahami, karena kita juga sudah memberikan klarifikasi mengenai proses dari kesalahan kita sendiri Mbak. Jadi sehingga dari klarifikasi yang kemarin kita mampu mengerjakannya dalam waktu 5 hari yang sesuai dengan jurusan kita. Baik, saya mau lihat sudah perusahaan kalian. Baik Pak, ini representasi dari 5 hari setelah kami klarifikasi. Ada peningkatan dari proses penjualan kelapa sawit kita. Jadi mulai dari 5 hari terakhir yang kita melakukan verifikasi itu beberapa masyarakat sudah memberikan kepercayaan terhadap perusahaan kita. Jadi yang awalnya 50% sekarang sudah meningkat menjadi 80% Pak. Ini hasil dari representasi kemarin waktu 5 hari sebelum sudah verifikasi. Nah, baik, silakan dulu kembali. Wah, kalian hebat sekali ya. Kinerja kalian memang sungguh luar biasa. Saya cukup apresiasi kepada kalian karena dalam waktu cuma 5 hari kalian bisa bekerja dengan baik. Oke, terima kasih karena dalam waktu 5 hari kita sudah mengerjakan pengembalian citra perusahaan kita. Di sini saya sudah memberikan kata tadi juga kepada direktur mengenai representasi kita selama 5 hari ini. Dalam pertemuan 5 hari itu luar biasa tidak kita menyelesaikan kerjaan bersih. Sangat luar biasa. Jadi dari sini kita belajar bahwa manajemen krisis dalam sebuah perusahaan itu tidak boleh kita anggap remeh, karena suatu perusahaan itu menjadikan diri kita, menjadikan karyawan di sini, sehingga kalau misalkan kita teledor kembali dengan hal yang sama,
maka masyarakat atau publik di luar sana tidak akan menaruh kepercayaan terhadap perusahaan kita lagi. Sehingga dari sini saya ingin mengungkapkan kepada Bapak Komisaris PT dan Ibu Sahabat bahwa dari permasalahan ini kita sama-sama belajar untuk bertanggung jawab dengan tugas dan kebutuhan kita masing-masing. Kita harus mengetahui apa yang dibutuhkan oleh konsumen, apa yang harus diberikan kepada konsumen, kualitas terbaik dari perusahaan kelapa sawit kita ini, agar perusahaan kita ini citranya semakin meningkat. Karena tadi bahwa yang dari 40% sudah menjadi 70%, lagi 30%. Kita harus mengembangkan satu-satunya pada perusahaan di dunia, sehingga dari komisaris dan sales mampu memberikan kualitas terbaik. Dan jangan lupa bagian dari komisaris PT dan sales harus memberikan tanggung jawab kepada bagian-bagian dari Bapak dan Ibu, memberitahuan kepada karyawan yang di Bapak dan Ibu bahwa perusahaan kita sudah mengalami krisis manajemen seperti ini. Jadi bagaimana kita memanage permasalahan ini agar publik bisa menangkap lain dari perusahaan kembali seperti ini. Menurut Bapak Komisaris, misalkan ya Bapak, misalkan dari komisaris yang membuat kesenjangan tersebut, membuat hal tersebut muncul lagi, kira-kira bagaimana? Ya, kita akan berunding kembali kepada Kembali. anggota Ya. kita. Mungkin, tapi kita jangan janji ya untuk melakukan hal yang sama, Ya, tapi kita harus tetap optimis dalam kebijakan PT Kelapa Sawit ini agar PT siap terima sakti dan kembali lagi. Ibu Sales, mungkin dari klasifikasi nanti Ibu cek data kembali ya, cek presentasi kembali dalam satu buku depan supaya kita bisa mengklarifikasi kepada masyarakat lagi bahwa terima kasih atas dukungan mereka, dan kita menjelaskan kembali kepada Bapak Direktur bahwa kita sudah optimis dan sudah mencapai 100% dari representasi sebelumnya. Baik. Terima kasih sebelumnya juga. Data ini saya akan print agar dari Bapak Komisaris dan Ibu Sela kita akan pegang satu-satu sehingga masyarakat besar dengan perusahaan-perusahaan lain kita dapat mempresentasikan bahwa berita yang beredar di media online kemarin sudah terklarifikasi dan sudah teratasi dengan baik. Sehingga, tapi sebelum kita bertemu dengan perusahaan lain, kita harus memastikan bahwa PT Terima Sakti ini sudah mencapai pada 100% penjualan kepada konsumen dengan kualitas tinggi. Terima kasih.